Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Saputra. Saya salah satu mahasiswa dari Unisnu Jepara yang mengambil prodi PGSD atau Pendidikan Sekolah Dasar. Dan saya berada di Rombel 4 PGSD A7. Di sini saya akan membahas makul model-model pembelajaran di SD. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran inquiry based learning dan model pembelajaran problem based learning. Yang pertama, inquiry based learning. Inquiry based learning atau yang biasa disebut IBL adalah sebuah teknik mengajar di mana guru melibatkan siswa dalam proses belajar melalui penggunaan cara-cara bertanya dan berpikir kritis. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry based learning. Yang pertama, tahap orientasi. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, tahap pengumpulan data. Yang kelima, menguji hipotesis. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Yang selanjutnya, karakteristik model inquiry based learning. Yang pertama, strategi inquiry menekan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang artinya, strategi inquiry menempatkan siswa sebagai sumber belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawabannya sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. Guru bukan sebagai sumber belajar, akan tetapi guru sebagai fasilitator, dan motivator belajar siswa. Yang ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Yang selanjutnya, kelebihan inquiry based learning. Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Dapat membentuk dan mengembangkan self-concept pada diri siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Memberikan kebebasan siswa untuk belajar sendiri. Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu. Memberi kepuasan yang bersifat intrinsik. Selanjutnya, kekurangan pada model pembelajaran inquiry based learning. Diharuskan adanya kesiapan mental pada siswa. Jadi, jika siswa belum siap mental, belum bisa menerapkan metode seperti ini, perlu adanya proses penyesuaian atau adaptasi dari metode tradisional ke pendekatan ini. Dan selanjutnya adalah model pembelajaran problem based learning. PBM atau PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi kuliah atau materi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah model pembelajaran problem based learning. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua,
mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang kelima, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Karakteristik pembelajaran problem-based learning. Siswa didorong untuk mengembangkan pengetahuannya sendiri. Masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang otentik, sehingga siswa mampu memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pemecahan masalah, mungkin saja siswa belum mengetahui, sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari sumber buku ataupun informasi yang lainnya. Agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran, maka PBM dilaksanakan dalam bentuk kelompok kecil dengan tugas yang jelas dan penetapan tujuan yang jelas. Guru hanya berperan sebagai fasilitator. Kelebihan pembelajaran problem-based learning. Pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu saat itu dipelajari oleh siswa. Hal ini mengurangi beban siswa dengan menghafal atau menciman informasi. Kesulitan belajar siswa secara individual dapat diatasi melalui kerja kelompok dalam bentuk peer teaching. Siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik dari perpustakaan, internet, wawancara, dan observasi. Siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. Siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri loh. Kekurangan pembelajaran problem-based learning. PBL kurang cocok untuk diterapkan di sekolah dasar karena masalah kemampuan bekerja dalam kelompok. PBL sangat cocok untuk mahasiswa perguruan tinggi atau paling tidak sekolah menengah. PBL tidak dapat diterapkan untuk di setiap materi pembelajaran. Ada bagian guru berperan aktif dalam menyajikan materi. PBL biasanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjangkau seluruh konten yang diharapkan, walaupun PBL berfokus pada materi bukan pada konten materi. Membutuhkan kemampuan guru yang mampu mendorong kerja siswa dalam kelompok secara efektif. Artinya, guru harus memiliki kemampuan memotivasi siswa dengan baik. Persamaan IBL dan PBL. Pendekatan yang dipakai yaitu multidisipliner. Proses penilaiannya satu waktu. Berpikir kritis. Teknis dan sistematikanya pembelajarannya diarahkan guru. Konten pembelajaran yang diangkat yaitu masalah yang sudah ada. Sedangkan perbedaan IBL dan PBL adalah IBL, rangkaian kegiatan pembelajarannya menekan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Sedangkan PBL adalah suatu model pengajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik. Masalah autentik dapat diartikan sebagai suatu masalah yang sering ditemukan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah penjelasan dari saya tentang model pembelajaran inquiry-based learning dan model pembelajaran problem-based learning. Apabila
ada kekurangan pada bahan, materi, maupun cara penyampaian saya, mohon dimaafkan. Cekap sekian pemaparan dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sumasalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.